Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wali kelas 6 Ibnu Rusyid. Pada kesempatan pembelajaran melalui video daring materi ilmu pengetahuan alam kelas 6 MI Rodotul Mu'allimin, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan yang beberapa minggu yang lalu materi sudah saya sampaikan melalui grup WA. Kemudian di dalam perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini terbagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan, dan melestarikan tumbuhan dan hewan. Oke. Pada cara perkembangbiakan tumbuhan ini kalian bisa melihat buku modul halaman 4 tentang pendalaman materi bagian A, yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan wawasan sekali lagi, apa sih perkembangbiakan itu. Semua makhluk hidup memerlukan melakukan reproduksi atau berkembangbiak. Jadi perkembangbiakan adalah proses setiap makhluk hidup untuk menghasilkan individu-individu baru agar dapat mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Adapun tujuan perkembangbiakan pada tumbuhan, itu tujuannya tumbuhan melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Itu adalah dari definisi perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakan itu dilakukan oleh semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, juga termasuk manusia. Oke, ya masuk ke materi yang pertama. Cara perkembangbiakan tumbuhan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Ini tumbuhan ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu yaitu perkembangbiakan melalui penyerbukan dan pembuahan. Itu seperti gambar yang ada di buku kalian modul halaman 5, itu sama kalau nggak salah. Kemudian apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan yang melalui proses pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu seperti apa? Penyerbukan seperti gambar yang saya tunjukkan melalui pointer yang ada di video ini. Ya, ini apa? Ini adalah kepala sari. Ini adalah gambar bagian-bagian pada bunga. Ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, kepala putih, dan lain sebagainya. Tetapi pada penyerbukan itu terjadi di bunga tersebut, yaitu dari kepala sari, yang mana di dalam kepala sari ini terdapat serbuk sari yang secara alami ini dibantu oleh angin ataupun hewan seperti lebah, sehingga menjatuhkan serbuk sari dari kepala sari ini, dari kepala sari menuju ke kepala putih ini. Nah, dari serbuk sari ini yang jatuh ke kepala putih ini kemudian menuju ke ruang bakal biji. Ruang bakal biji itu di sini nih. Jadi setelah ada penyerbukan ke sini, ini gambar yang lebih jelas. Ini turun ke bakal biji, ini yang diperbesar ini. Kemudian dari bakal biji ini terjadi pembuahan. Setelah ada pembuahan, maka menghasilkan zigot. Setelah zigot kemudian berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang lagi menjadi bakal buah berkembang menjadi daging buah, begitu seterusnya sehingga menjadi buah yang seperti kita ketahui. Itu adalah proses penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri itu terbagi menjadi 4 ya. Penyerbukan terbagi menjadi 4. Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari itu jatuh ke putik bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga ini serbuk sarinya itu jatuh ke putiknya itu sendiri dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain tetapi dalam satu tanaman yang sama. Jadi
bunga yang berbeda dalam satu pohon, bunga yang berbeda, tapi serbuk sarinya itu terbawa angin ataupun terbawa kumbang ataupun lebah hingga menempel di kakinya, kemudian terbang hinggap ke bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon. Yang kedua adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain dari tanaman yang berbeda tetapi masih termasuk satu jenis tanaman. Yang keempat, penyerbukan basar, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tanaman dan berbeda jenis namun masih satu famili. Contoh penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Kalau penyerbukan silang tadi dari pohon satu ke pohon yang lain tetapi masih satu jenis, atau kalaupun bastar itu berbeda sesama pohonnya masih hampir sama. Contohnya gini nih. Nah, ini penyerbukan basar, di situ di buku ada cabai merah dengan cabai rawit, jadi masih sama namanya cabai tetapi jenisnya sudah berbeda. Nah, setelah terjadi penyerbukan itu tadi kemudian masuk ke ruang bakal biji, kemudian menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi lembaga, kemudian dari lembaga menjadi bakal biji berubah menjadi bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah dan seterusnya itu tadi. Oke, lanjut. Itu tadi adalah perkembangbiakan secara generatif ya, yang pertama. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan, yaitu tanpa bantuan manusia juga. Ini masih alami, yaitu contohnya adalah perkembangbiakan pada pohon pisang, ini melalui tunas ya. Kemudian ada ini tumbuhan lumut, ini melalui spora. Kemudian ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe, itu adalah melalui akar tinggal atau rizoma. Kemudian ada gerage atau stolon, ini biasanya terjadi pada rumput teki atau rumputan. Kemudian yang kelima, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, ini termasuk juga umbi-umbian. Ada termasuk diantaranya adalah umbi batang. Ini seperti gambar yang ada di sini adalah kentang ataupun tela rambat. Kemudian ada umbi lapis, contohnya ada bawang merah, bawang putih, bawang-bawangan ya. Kemudian contohnya lagi umbi akar, yaitu singkong. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Jadi seperti halnya satu contoh aja yang paling mudah adalah pisang. Pisang itu dia berkembang biak melalui tidak bisa dicangkok. Jadi pisang itu tidak bisa dicangkok, pisang tidak bisa disambung dan lain sebagainya, tetapi dia akan berkembang biak melalui tunas yang ada di bonggolnya. Itu contohnya yang paling mudah ya. Kemudian ada kentang juga itu kentang juga melalui salah satu umbinya yang masih kecil ditanam, kemudian dia akan keluar akar, akan hidup, kemudian dia akan memunculkan umbi-umbi yang lain di bagian serabut ini akarnya. Lanjut lagi ke halaman 6 dan 7. Ini kalau kalian kemarin mengikuti instruksi saya, pasti di buku kalian sudah ada garis bantu berupa stabilo, yaitu saya suruh memberikan tanda-tanda pada bagian poin penting di buku kalian, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan, ini perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia, contohnya mencangkok. Kalian mungkin sudah pernah melihat orang tua kalian mencangkok, entah itu kelengkeng, entah itu sawo, pernah ya. Kemudian ada juga stek, ini biasanya adalah ketika kalian melihat orang tua kalian menanam tela di samping rumah mungkin. Jadi ketela itu, stek itu dilakukan dengan cara memperbanyak. Jadi ini kayak tebu juga, itu bagian batangnya dipotong, kemudian diperbanyak, dipotong-potong, kemudian ditanam-tanam sehingga akan menjadi banyak. Yang selanjutnya
ini adalah okulasi. Okulasi itu adalah menempelkan bagian ini. Okulasi atau menempel itu menempelkan bagian mata tunas dari tanaman yang sejenis, ya, sejenis tetapi berbeda sifat. Tujuannya untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari tanaman sehingga memiliki sifat unggul. Jadi ada yang tanaman yang buahnya itu pohonnya itu kuat, rimbun, tetapi pohonnya masam. Ada pohonnya masih sama juga, kecil, tidak bisa rimbun, tetap buahnya sedikit tapi manis. Nah, kemudian ini dari tanaman yang bagus ini tadi diambil bagian mata tunasnya, ditempel ke bagian tanaman yang kurang unggul itu tadi, sehingga diharapkan nanti akan muncul dari sifat-sifat unggulnya. Jadi rimbunnya mengikuti pohon si A, kemudian lebatnya mengikuti pohon si A, rimbunnya sehatnya itu mengikuti pohon si A, tetapi hasil buahnya itu mengikuti pohon si B, gitu. Jadi digabungkan. Kemudian ada mengenten atau menyambung, kemudian ada merunduk. Kalau merunduk ini di sana apel, anggur gitu ya. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi ada campur tangan manusia di situ. Jadi dia tidak alami, tetapi ada campur tangan manusia. Nah, kemudian pada perkembangbiakan hewan, ini adalah subbab yang kedua. Pada perkembangbiakan hewan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan melalui bertelur. Enaknya mendok. Kalau kalian punya ayam di rumah pasti pernah lihat ya, ayam itu bertelur. Kemudian selain ayam ada juga merpati, ada juga penyu, angsa, kupu-kupu. Kalau komodo kita nggak pernah lihat ya, nggak ada daerah kita. Ada ular juga. Kemudian selain ovipar tadi bertelur ya. Kemudian ada yang kedua adalah hewan vivipar. Vivipar itu contohnya di sini ada singa laut. Sebelumnya nih, hewan vivipar. Vivipar itu adalah melahirkan, beranak, melahirkan. Dia tidak bertelur, tapi dia beranak, melahirkan. Seperti yang paling biasa kalian temui biasanya kucing, kambing, embik, kemudian ada monyet, ada lumba-lumba, ada gajah, kemudian ada singa laut. Itu yang kedua. Jadi yang pertama ovipar tadi adalah bertelur, vivipar vivipar melahirkan. Kemudian ada yang ketiga adalah hewan ovivipar, yaitu ya bertelur, ya melahirkan. Dia bertelur, embrionya itu, embrio di dalam telur itu mengalami perkembangan di dalam perutnya. Kemudian setelah dalam waktu tertentu kemudian menetas di dalam perutnya, kemudian ia melahirkan. Jadi dia mengalami 2 fase, yaitu fase bertelur di dalam perutnya, menetas di dalam perutnya. Setelah menetas di dalam perut kemudian lahir. Ini biasanya ditemui pada hewan ini seperti hiu. Kemudian ada ini gambar kadal ya. Kemudian ada bunglon, kemudian ada kuda laut, ada ikan pari, dan ini. Oke. Pada subbab yang ketiga, yaitu tadi yang pertama adalah perkembangbiakan pada hewan, kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan, kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan, kemudian yang ketiga adalah melestarikan hewan dan tumbuhan. Caranya bagaimana? Ini ada di halaman 9 pada buku modul kalian ya. Caranya adalah dengan cara melestarikan hewan, diantaranya melindungi tempat hidupnya. Kalau seumpama habitatnya harimau itu ada di mana? Habitatnya harimau itu ada di hutan. Kalau hutannya habis, maka hewannya juga tidak punya tempat tinggal. Jadi yang pertama melindungi tempat hidupnya, mengembangbiakan hewan, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi, kemudian menjaga lingkungan. Adapun melestarikan tumbuhan yaitu dengan cara tebang pilih, reforestasi, dan cagar alam. Tebang pilih itu apa sih? Tebang pilih itu apabila kita mau memotong pohon, kita harus memilih dulu pohon yang sudah layak untuk
terbang. Ada reboisasi itu bertujuan untuk memperbaiki kerusakan alam. Contohnya seumpama gunungnya sudah hutannya sudah gundul, maka harus segera diperbaiki, ditanam kembali, direboisasi. Dan yang ketiga adalah cagar alam, yaitu dengan cara perlindungan tumbuhan tertentu dari kerusakan yang terjadi akibat penebangan liar, perubahan lingkungan, dan serangan hama. Jadi itu yang sampaikan. Terima kasih. Adapun untuk tugasnya, yang pertama ini bisa kalian pause bagian tugas ini. Yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud penyerbukan silang, ya. Yang kedua, apakah yang dimaksud ovipar. Yang ketiga, jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar. Nomor 4, apakah yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif. Nomor 5, jelaskan bagaimana penyerbukan pada bunga dapat terjadi. Sekali lagi, jelaskan bagaimana penyerbukan pada bunga dapat terjadi. Jadi bagaimana tuh proses terjadinya penyerbukan pada bunga itu, silahkan ditulis dan dijelaskan pada buku tugas kalian. Semuanya ini ada 5. Ini nanti akan saya ambil nilai, kemudian difoto, jangan sampai blur fotonya ya, usahakan fotonya jelas bisa, sehingga nanti saya bisa membaca untuk mengoreksi. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Ini adalah pertemuan pertama melalui video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.